ya. Kalau yang punya Alkitab, yang bawa Alkitabnya silakan dibuka Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ya. Bunyinya begini. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bentar ya, saya pasang ini sebentar. Oke, ini oke ya. Ini nasihat dari Rasul Paulus yang sangat simple ya, yang sangat sederhana sebetulnya. Tetapi saya percaya ini nasihat yang sangat penting dan banyak orang mungkin yang lupa untuk mengikuti nasihat ini, masuk ke pelayanan tapi lupa untuk mengikuti nasihat ini ya. Tapi saya percaya kalau kita yang dalam pelayanan, kita yang mengikuti Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mesti mengerti tentang nasihat ini dan mengikuti. Karena kalau enggak, ya nanti pertumbuhan kita, perjalanan kita jadi agak terhambat dan pertumbuhan rohani kita juga agak terhambat jadinya ya. Rasul Paulus berkata begini, ini nasihatnya dia ya. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini nasihat yang simple. Melupakan apa yang sudah di belakangku. Banyak dari orang gitu ya, yang tidak bisa melupakan apa yang sudah di belakangnya mereka. Ya. Mereka terus mengingat-ingat apa yang sudah terjadi di belakang mereka. Mereka terus mengingat-ingat masa lalu mereka. Dan karena mereka terus teringat, mereka susah untuk maju. Ya, susah untuk maju. Kalau bahasa Inggrisnya kita bilang mestinya forget the past and move on gitu ya. Ya, Rasul Paulus bilang forget the past, move on. Ya, kalau yang terus hidup di belakang itu nggak bisa maju-maju. Ya, nah Rasul Paulus bilang aku melupakan apa yang telah di belakangku. Melupakan masa lalu itu langkah yang sangat penting kalau kita mau maju dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya tahu ada hal-hal di masa lalu kita ya, yang mungkin selalu kita ingat-ingat, yang susah untuk kita lupakan ya, susah untuk dilupakan, kita ingat-ingat terus. Misalnya apa ya? Pertama yang susah diingat itu kalau ada kekecewaan di masa lalu ya, kalau ada orang yang menyakiti, sakit hati, ada orang yang ada sesuatu yang memahitkan hati kita, jadi susah untuk dilupakan. Mungkin ada orang yang mengecewakan, terus di kekecewaan kita ya, jadi atau ada orang yang menyakiti kita ya, terus kita teringat, lama-lama kita jadi sakit hati, lama-lama kita menjadi kepahitan gitu ya. Orang kalau udah kepahitan tuh udah susah dalam pelayanan, mau maju susah, yang keinget selalu kepahitannya ya. Mau mengasihi orang susah kalau udah ada kepahitan dalam hidup kita ya. Nah, kalau ada di antara kita ya, kalau ada di antara kita di sini yang punya pengalaman seperti ini ya, yang punya sakit hati, punya kekecewaan, mungkin punya kepahitan, ya kita coba dengar apa yang Rasul Paulus katakan di Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13 bilangnya seperti ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, saya senang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya Colossians 3:13 yang NLT version. NLT version bilang begini, make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgive you, so you must forgive others. Ya, kalau bahasa Inggrisnya bilang make allowance. Apa sih maksudnya make allowance? Kalau saya kira-kira mungkin di bahasa Indonesianya mungkin coba beri kesempatan. Beri kesempatan lah kepada orang-orang yang menyakiti kita. Jangan dikit-dikit kita mau balas gitu ya. Dikit-dikit orang salah sama kita, kita mau balas mereka. Dikit-dikit orang nyakitin hati kita, kita mau sakitin hatinya mereka juga. Orang ngomong kasar sama kita, buru-buru kita mau mengasari mereka juga ya. Kalau itu
orang dunia seperti itu. Tapi kalau buat kita pengikut Yesus, ya kasih kesempatan sama orang, ya karena kita nggak tahu persis, mungkin juga mereka menyakiti kita hanya karena salah paham, mereka mungkin marah sama kita karena salah paham, ya mungkin mereka salah mengerti, ataupun mungkin mereka marah sama kita atau ngomong kata-kata yang nggak enak sama kita, mungkin karena mereka terhasut orang lain. Ada orang lain yang ngomong, oh ini si Pak Rianto nih begini, 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 terus begitu ketemu Pak Rianto dia langsung marah gitu ya. Ya kita mesti kasih kesempatan. Ya ada kemungkinan mereka hanya salah paham aja. Ya, kalau kita juga yang misalnya tanpa sengaja, mungkin kita salah paham, kita juga ngomong sesuatu yang nggak enak sama orang, ya kita kan juga berharapnya kan orang kasih kesempatan yang nggak buru-buru balas kita. Kita juga berharapnya kalau bisa dimaafkan lah kalau emang ada salah paham gitu kan ya. Ya kalau ada orang salah paham kita coba maafkan, kasih kesempatan, jangan buru-buru balas. Ya mungkin juga orang itu ngomongnya cuma sekali doang. Yang nggak tahu kenapa dia ngomong yang kasar sama kita, dia ngomong cuma sekali doang, ya tapi terus karena menyakiti hati kita, terus kita inget-inget terus, jadi berasanya orang itu ngomong terus-terus sama kita. Setiap hari kita ingat, jadi berasanya orang itu ngomong setiap hari menyakiti hati kita, padahal dia ngomong mungkin cuma sekali. Ya, dan padahal mungkin dia juga lupa setelah dia ngomong. Jadi katanya Rasul Paulus, make allowance, kasih kesempatan untuk kepada orang lain. Dan yang pasti Rasul Paulus bilang begini, Tuhan juga telah mengampuni kita, jadi sebaiknya kita yang terpanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus bisa mencontoh, ya kan? Bisa mencontoh apa yang Tuhan Yesus berikan teladan sama kita, supaya kita ini juga bisa mengampuni orang lain. Ya, amin. Sip ya, masih oke ya? Masih oke ya? Oke, terus apa lagi sih yang kemungkinan hal-hal di masa lalu yang mungkin susah untuk kita lupakan. Mungkin kalau tadi adalah orang buat salah sama kita, mungkin yang kemungkinan kedua, kemungkinan kita yang buat salah sama orang. Mungkin ada sesuatu yang kita buat salah. Mungkin ada dosa yang kita lakukan dahulu. Ya, kita berbuat kesalahan atau kita berbuat dosa atau mungkin ada kegagalan dalam hidup kita di masa lalu yang sering membuat kita, yang kita ingat-ingat terus, ya sering membuat kita seringkali nggak layak karena dosa ya, sering berasa nggak layak. Mau menghadap Tuhan kayaknya nggak layak mau menghadap Tuhan. Ya, sering ini atau bahkan mau misalnya persekutuan doa seperti ini gitu ya. Jadi berasa nggak layak, aduh saya ini orang berdosa ya di hadapan orang-orang yang kelihatannya kok baik-baik semua, ya tidak berdosa gitu ya. Saya jadi berasa nggak layak gitu. Mungkin kesalahan di masa lalu atau dosa di masa lalu membuat kita punya perasaan bersalah yang membuat kita jadi nggak layak. Saya percaya, Rasul Paulus mungkin kadang-kadang teringat apa yang dia lakukan dulu juga. Ya, mungkin kalau kita tahu Rasul Paulus sebelum dia jadi Paulus, waktu namanya masih Saulus, ya dia ini kerjanya adalah menangkapi orang-orang Kristen pengikut Tuhan ya. Ya kan? Dia kerjanya menangkapi, menyiksa, taruh di penjara, kadang membunuh ya. Dia juga mungkin sering punya perasaan bersalah. Dan saya percaya bukan hanya dia, saya percaya iblis sering taruh kata-kata itu di telinga dia. Ya, pasti iblis itu sering mengingatkan dia bagaimana hidup dia dulu, bagaimana waktu dia menangkapi, bagaimana waktu dia menyiksa pengikut-pengikut Yesus. Dan saya percaya iblis terus berusaha mengintimidasi dia, ya, mengintimidasi Rasul Paulus ya, untuk membuat dia merasa nggak layak. Pasti dibisikin, kamu nggak layak jadi pengikut Yesus. Kan kamu yang dulu nangkepin, kamu yang ngebunuhin, sudah begitu banyak korban kamu, bagaimana kamu bisa bilang sekarang kamu pengikut Yesus? Pasti iblis berusaha keras untuk mengintimidasi dia, supaya Rasul Paulus tidak bisa berjalan maju, tidak bisa melayani. Ya. Mungkin, ya saya nggak tahu, tapi mungkin ada dari kita di sini, mungkin juga ada yang seperti itu, bukan menyiksa orang atau membunuh orang, tapi mungkin ada dari kita yang mau menjadi pengikut Yesus, mau melayani Yesus,
Tapi ada perasaan bersalah di hati kita. Mungkin ada yang namanya kita hidup dalam perasaan bersalah. Ya, setiap kali kita mau melayani selalu diingatin sama iblis, kamu kan orangnya begini dulu. Kamu kan orangnya berbuat dosa begini, terus diingatkan, terus diingatkan. Jadi kita terus berasa bersalah. Jadi kita berasa kayaknya nggak bebas mau melayani Tuhan. Ya, mungkin ada di sini yang seperti itu. Kalau ada di sini yang seperti itu, ya, saya ingin coba dengarkan apa yang Rasul Paulus katakan untuk mengingatkan dirinya sendiri dan juga mengingatkan orang-orang yang lain yang punya pengalaman yang serupa sama dia. Dia berbicara ini di Efesus 1 ayat 7. Ya, Efesus 1 ayat 7 dia bilang seperti ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Dia bilang, ya, kita itu sudah beroleh penebusan, ya mungkin lagi dibuka ya, ininya Efesus 1 ayat 7. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah peroleh tuh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, kalau ada serangan intimidasi dari si iblis, ya, ingatkan firman Tuhan ini dan ingatkan apa yang Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Saudara tahu kenapa Yesus naik dikorbankan di kayu salib? Kenapa dia disalibkan? Karena dia sangat mengasihi kita semua. Dan darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita. Dosa kita yang dulu, ya, yang iblis selalu berusaha ingatkan. Ya, dosa-dosa kita yang dulu. Kalau iblis mengingatkan, maka kita ingatkan diri kita. Yesus sudah disalib. Dan darahnya yang tercurah sudah menjadi penebus dosa kita. Dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Jadi jangan lagi mau tertipu sama si iblis yang terus berusaha menipu kita, berkata bahwa kita nggak layak. Jangan tertipu, jangan tertipu. Yesus sudah mengampuni. Kita sudah dilayakan. Bukan karena kita baik, tapi karena Yesus sudah melayakan kita. Amin? Amin? Sejelas ya? Oke. Saya juga mau kasih tahu satu lagi, ya. Yesus itu sudah mencintai kita dari waktu kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa, Yesus sudah mencintai kita. Yesus bukan hanya mencintai kita karena kita sudah bertobat. Dari waktu kita berdosa, Yesus sudah mencintai kita. Percayalah, percayalah, Yesus mencintai kita. Amin. Ya. Amin. Lalu apalagi yang kemungkinan, yang mungkin ada di masa lalu, ya, yang mungkin mengganggu kita untuk nggak bisa maju. Ya, apa yang mesti kita tinggalkan di masa lalu setelah mungkin orang yang menyakiti kita, yang kedua mungkin kita yang berdosa, yang ketiga saya perhatikan ada juga kesenangan atau kesuksesan di masa lalu yang membuat kita, yang terus kita ingat-ingat, ya, dan membuat kita jadi sulit untuk maju. Ya, mungkin ada di sini, ya, yang melihat setelah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan, ya, setelah mengambil keputusan untuk mengikuti Tuhan secara sungguh-sungguh, terus kok berasa kok hidup jadi lebih susah ya dari sebelumnya. Kok dulu hidupnya kayaknya lebih gampang ya. Kok setelah mengikuti Yesus kok jadi lebih susah ya. Kalau dulu semuanya boleh, kalau sekarang kok banyak yang tidak boleh. Dulu nggak kenal Tuhan kayaknya gampang, semua boleh. Ya, bohong boleh, nyuri boleh, nipu boleh. Kok sekarang nggak boleh? Jadi susah hidupnya. Ya, banyak yang berasa bahwa setelah mengikuti Tuhan, kok hidup jadi lebih berat dari sebelumnya. Ya, saya lihat orang Israel. Ya, salah satu contoh orang Israel. Ya, yang keluar dari Mesir pada waktu berapa ribu tahun yang lalu. Mereka mengalami hal yang sama. Mereka keluar untuk mengikuti Tuhan, ya. Tapi mereka selalu berasa kalau hidup mereka di Mesir itu lebih baik daripada waktu hidup mereka mengikuti Tuhan.
Padahal mereka di Mesir itu budak. Tapi setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mereka selalu berasa di Mesir itu lebih enak. Dulu hidup mereka lebih enak. Sekarang waktu setelah keluar dari Mesir mengikuti Tuhan, mereka berasa hidup mereka jadi lebih berat. Ya. Dan mereka menjadi kecewa. Mereka kecewa. Setiap kali yang mereka ingat adalah, wah luar biasa di Mesir itu lebih enak. Mereka terus mengeluh. Kenapa ya ikut Tuhan, kok jadi susah? Hidup Tuhan tidak seenak waktu mereka tinggal di Mesir. Hidup mereka jadi nggak enak. Ya, dan mereka kecewa. Karena mereka kecewa, mereka susah untuk maju. Mereka susah untuk diajar. Mereka susah untuk dilatih. Mereka susah untuk berbuah. Akhirnya, generasi pertama mereka yang keluar dari Mesir, hanya 2 yang berhasil masuk ke tanah Kanaan. Kebanyakan dari mereka, akhirnya tidak berhasil masuk ke tempat yang Tuhan mau taruh mereka. Tempat berkat mereka. Mereka nggak bisa masuk. Sesuatu di belakang mereka yang menurut mereka kesenangan, sudah menghalangi mereka untuk mencapai tujuan mereka yang Tuhan tentukan. Amen. Kesenangan, kesuksesan di masa lalu mungkin terjadi. Ada satu lagi cerita. Mungkin di sini, ya. Mungkin di sini ada mungkin yang seperti itu, ya. Mungkin sebelum ikut Tuhan rasanya semuanya enak. Sekarang setelah ikut Tuhan kok jadi lebih susah ya? Kok segala sesuatu jadi lebih susah? Ya. Kalau ada dari saudara yang seperti itu, ya. Saya ingin ceritakan sedikit kejadian yang tertulis ya di kitab Hagai, ya. Kejadian ini di Hagai, mungkin boleh dibuka Alkitabnya, di Hagai 2 ayat 4. Sebelum saya bacakan ya, ini tentang Hagai ini menulis tentang orang-orang yang kembali dari pengasingan, ya. Orang-orang yang kembali dari pengasingan, mereka punya satu tugas adalah untuk membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan. Ya dulu ada bait Allah yang luar biasa megah, dihancurkan dan kemudian mereka diasingkan karena mereka memberontak, bangsa Israel memberontak dari Tuhan ya. Tapi ada kemudian mereka diberikan kemurahan oleh Tuhan dan ada beberapa dari mereka, banyaknya orang yang kembali diizinkan kembali untuk ditugaskan untuk membangun bait suci ya, membangun bait suci yang sudah dihancurkan. Ya. Nah, kisah ini yang saya mau bacakan ini ya, ini adalah ketika mereka baru menyelesaikan bait Allah ini. Ya. Ketika mereka baru menyelesaikan bait Allah ini, ya. Ada beberapa dari mereka para tua-tua yang melihat bait Allah yang baru selesai, ya, dan mereka menjadi sedih. Mereka mungkin menangis karena mereka sempat lihat bait Allah yang sebelumnya yang dibangun oleh Raja Salomo, bait Allah yang luar biasa indah, luar biasa megah. Dan waktu mereka lihat bait Allah yang baru dibangun kembali ini, ya, mereka jadi sedih dan mereka menangis, ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada mereka yang tertulis di kitab Hagai 2 ayat 4. Tuhan berkata begini, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Ya dibandingkan dengan bait Allah yang dulu yang jauh lebih megah. Banyak orang pikir, aduh yang kita bangun sekarang ini rumahnya jauh lebih sederhana. Rumahnya jauh lebih kecil. Rumahnya jauh tidak indah. Kalau dibandingkan yang dulu, rumah Tuhan yang dulu jauh lebih indah. Tapi kemudian Tuhan berkata di Hagai 2 ayat 10. Tuhan bilang begini, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa sih masalahnya? Ya, apa sih masalahnya? Masalahnya ini masalah fokus. Ada masalah fokus dengan orang-orang yang nggak bisa melupakan masa lalu mereka,
masa lalu mereka yang waktu itu, wah kayaknya lebih sukses, kayaknya lebih enak, kayaknya lebih indah sebelum mengikuti Tuhan, sebelum mengenal Tuhan. Mereka lupa bahwa fokus mereka juga harus berubah. Kalau kita sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita jangan sampai salah fokus. Ya. Kalau dulu sebelum kita mengenal Tuhan atau belum serius mengikuti Tuhan, kebanyakan fokus kita di hidup kita. Fokusnya adalah hidup kita sendiri. Adalah kita sendiri yang menjadi fokus. Ya. Dulu semuanya sepertinya dunia itu berputar di sekitar kita. Kita ini adalah center of everything. Ya, kita ini adalah pusat segalanya. Ya. Tapi setelah mengikuti Tuhan, kita mesti mengerti bahwa Tuhanlah pusat segalanya, bukan kita. Fokusnya jangan salah. Kalau fokusnya salah, kita akan kecewa. Kalau fokusnya salah, kita akan kecewa. Nah, Rasul Paulus, ya saya kembali ke hidupnya Rasul Paulus. Rasul Paulus mungkin juga pernah merasakan hal-hal seperti ini. Makanya waktu dia bilang tinggalkan masa lalu, dia mengerti persis apa yang dia ngomong. Mungkin Rasul Paulus juga pernah mengalami atau pernah membayangkan seperti ini, merasakan hal-hal seperti ini. Kalau saudara ingat ya, dulunya Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat disegani ya oleh kaum Farisi, ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli Taurat. Rasul Paulus adalah orang yang sangat disegani, sangat dihormati, bahkan mungkin sangat ditakuti juga. Ya. Tapi setelah dia mengikuti Yesus, ya, setelah dia mengikuti Yesus, dia sering diuber-uber. Orang banyak berusaha untuk menangkap dia. Orang banyak berusaha untuk menganiaya dia. Ya. Mungkin saya rasa iblis kadang-kadang waktu dia sedang dipenjara, waktu dia sedang diuber-uber, apa waktu dia sedang dianiaya, mungkin iblis suka berbicara di telinga dia. Enakan hidup kamu yang dulu kan? Sebelum kamu kenal Yesus. Enakan dulu kan ditakuti, dihormati, ya, dipuji-puji. Sekarang setelah kamu ikut Yesus, malah kamu diuber-uber, malah kamu dianiaya, malah kamu orang-orang berusaha menangkap kamu. Pasti iblis sering berbicara di kuping dia. Iblis ingin meyakinkan dia bahwa hidup dia yang lama lebih enak daripada setelah dia ngikut Yesus. Ya. Tapi Rasul Paulus mengerti persis. Mengikuti Yesus berarti Yesus yang menjadi fokus. Mengikuti Yesus berarti Yesus yang menjadi pusat kehidupan. Maka itu dia berani berkata seperti ini. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Aku nggak ingat-ingat lagi yang di belakang. Aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan. Aku lupakan masa laluku. Nggak peduli apa yang iblis ngomong. Nggak peduli apa yang iblis berusaha menggoda dia. Nggak peduli apa yang iblis berusaha menipu dia. Tapi dia tahu persis. Mengikuti Yesus, aku akan fokus sama Yesus. Aku akan berlari-lari kepada tujuan hidupku di dalam Yesus. Karena di situ ada harta yang sebenarnya. Amin. 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 Ya. Saya akhiri dengan ini. Ya. Ketika kita mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya, waktu kita nggak ngelihat ke belakang, percaya satu hal. Ya, percaya satu hal. Bahwa di dalam hidup kita akan ada sesuatu yang besar yang akan terjadi pada waktu kita fokus sama Tuhan, mengikuti Tuhan. Pada waktu kita melupakan yang di belakang dan fokus sama yang di depan, akan ada sesuatu hal yang akan terjadi pada kita. Saya akan bacakan firman di 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Korintus 3 ayat 18.
Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita ngikutin Tuhan, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Perhatikan ini, dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau bahasa Inggrisnya, saya senang sekali ngomongnya begini. From glory to glory. From glory to glory. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada waktu kita mengikuti Tuhan, ada satu kemuliaan, bukan kemuliaan kita, kemuliaannya Tuhan. Kemuliaannya Tuhan akan hidup di dalam kita. Percayalah ada sesuatu yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita nggak lihat dengan mata kita. Tapi ada sesuatu yang besar yang terjadi. Pada waktu kita serius mengikuti Tuhan, pada waktu kita melupakan yang di belakang dan fokus kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang terjadi, ada kemuliaan Tuhan yang akan mengikuti kita, dan kemuliaan ini akan semakin besar. From glory to glory. Semakin kita mendekat pada Tuhan, maka semakin besar kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita. Nah, mungkin kita nggak sadar. Ya, kelihatan di luarnya biasa saja. Tapi saudara tahu, orang-orang yang mengikuti Tuhan, ya, pada orang-orang yang serius mengikuti Tuhan, ya, roh-roh jahat di udara takut pada saudara. Roh-roh jahat di udara takut pada saudara. Saudara punya kuasa dari Tuhan untuk mengusir roh-roh jahat di udara. Kita mungkin melihat di mirror, di kaca, saya biasa-biasa aja, tapi saudara tahu ada kemuliaan Tuhan yang terpancar di alam roh. Roh-roh jahat melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara nggak sadar, ya, waktu saudara bicara sama orang-orang yang putus asa, apa yang saudara ngomong, firman Tuhan yang keluar dari mulut saudara, orang-orang yang putus asa bisa mendapatkan pengharapan. Karena apa yang saudara ngomong keluar dari mulut saudara, kemuliaan Tuhan ikut di situ. Orang-orang mendengar sepertinya, kalau kita pikir, kita cuma bersuara biasa, tapi orang-orang mendapatkan pengharapan dari Tuhan. Sepertinya mereka mendengar apa yang Tuhan katakan, dan mereka mendapatkan pengharapan yang baru. Orang-orang yang sedih, terluka, kecewa, pada waktu saudara bicara, counseling mereka, saudara bicara menghibur mereka, orang-orang yang kecewa akan mendapatkan penghiburan, karena apa yang keluar dari mulut saudara, urapan Tuhan akan menyertainya. Kemuliaan Tuhan ada pada hidup saudara. Urapan Tuhan mengikuti apa yang saudara katakan. Kelihatannya biasa-biasa saja ya, tapi di alam roh, semua roh di udara melihat kemuliaan Tuhan. Banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kita. Jangan menganggap remeh. Jangan lihat apa yang kehidupan kita di sini. Kemuliaan Tuhan mengikuti kita. Itu janji Tuhan. Di 2 Korintus dibilang, kemuliaan Tuhan yang semakin besar akan mengikuti kita. Amin. 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 Ya, jadi saudara, kalau ada dari saudara-saudara yang ada di masa lalu seperti ini yang tadi saya sebutkan, ayo bangkit, tinggalkan masa lalu, jangan diingat-ingat yang jelek-jelek di belakang tuh, jangan diingat-ingat. Ya, hidup kita bukan untuk di masa lalu, yang sudah terjadi Tuhan sudah izinkan, kita juga izinkan terjadi. Ya, yang penting adalah apa yang ada di depan kita. Kemana Tuhan mau bawa kita? Tuhan akan bawa kita ke tempat yang Dia janjikan. Di situ tempat harta kita berada. Dan sambil jalan sama Tuhan, ingat, Tuhan punya janji, kemuliaan Tuhan akan mengikuti kita. Amin. Jangan dipikir ini kekuatan kita, bukan. Kekuatannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Karena waktu kita mengikuti Tuhan, waktu kita melayani Tuhan, waktu kemuliaan Tuhan ada sama kita, maka namanya Tuhan akan makin dimuliakan. Amin. 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 Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan ya. Bisa dimengerti ya. Oke, saya sampai situ saja pesannya, nasihat dari Rasul Paulus. Ya, semoga Tuhan memberkati saudara. Semoga saudara diberkati oleh firman Tuhan yang barusan dikatakan. Dan ayo mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Jadi pelaku firman, maju terus dalam Tuhan. Ya,
maju terus dalam pelayanan. Buat semua yang ada di persekutuan sini, saya berdoa semua bisa maju dalam pelayanan saudara. Amin. 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 Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Pak Santo. Oke. Terima kasih untuk Bapak Rianto yang sudah